Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini atau pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi menyimpulkan isi teks eksposisi pada bab 3 untuk anak-anak SMP atau MTS kelas 8 semester 1. Langsung saja kita masuk ke materi. Silakan kalian cermati dan pahami dengan baik. Yang pertama, kita masuk ke gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Nah, di sini pengertian kesimpulan itu adalah pendapat akhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Dalam sebuah teks terdapat yang namanya paragraf dan alinea. Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, sedangkan kalimat terdiri dari beberapa kata. Kata terdiri dari beberapa huruf. Nah, yang namanya alinea itu paragraf yang menjorok itu namanya alinea paragraf. Dalam satu paragraf biasanya memiliki satu gagasan pokok atau gagasan umum. Gagasan pokok atau gagasan umum. Selain itu, dalam satu paragraf juga ada yang namanya gagasan penjelas. Juga ada yang namanya kalimat utama. Berarti misal dalam satu paragraf kalian akan menemukan gagasan pokok itu ada di awal atau akhir sebuah paragraf. Namun perlu digarisbawahi, sebelum kalian menemukan gagasan pokok, kalian harus mencari kalimat utamanya dulu. Karena apa? Gagasan pokok terletak di dalam kalimat utama. Misal, kalimat utama dari sebuah paragraf tentang banjir, berarti yang selalu dijelaskan di kalimat selanjutnya atau kalimat yang lain selalu dijelaskan, terus diomong-omongkan, terus itu yang menjadi mimik atau yang disebut sebuah kalimat utama. Nah, yang menjadi topik yang selalu diomong terus pada kalimat berikutnya itu yang namanya gagasan pokok. Otomatis kamu intinya kalian gagasan pokok itu mengikuti di mana letak kalimat utama. Selanjutnya ya, gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Sama ya seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Nah, gagasan khusus di sini yang dimaksud itu kalimat penjelas atau gagasan penjelas yang menjelaskan kalimat utama atau yang selalu menjelaskan gagasan umum. Jadi intinya sisa dari kalimat yang
Kalau kamu akan mencari gagasan pokok, berarti ya kamu cari dulu kalimat utama. Setelah menemukan, berarti kamu mencarinya di dalam kalimat utama. Kalau kemudian, nah di sini ada gambaran dari sebuah paragraf. Ini gagasan teks atau ide pokok teks. Di sini kalimat utamanya gagasan umum terletak di dalam kalimat utama. Nah, ini yang gagasan penjelas 1, penjelas 2, kemudian penjelas 3 itu sisa. Ya bukan sisa sih sebenarnya. Kalimat yang selalu menjelaskan kalimat utama itu disebut kalimat penjelas. Ini kalimat yang biasanya berada di tengah paragraf atau di kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama, kalian itu harus benar-benar membaca dan memahami dari isi teks eksposisi. Isinya apa? Kalian pahami, cermati. Setelah kalian paham dan dicermati, kemudian kalian bukalah buku dan bawalah pulpoin, catat gagasan pokok atau gagasan utama teks eksposisi. Sudah dicatat? Nah, tadi ingat sebelumnya dijelaskan kalian mencari gagasan pokok berarti ada di awal atau akhir sebuah paragraf yang letaknya itu masuk di kalimat utama. Setelah kamu menemukan berbagai gagasan pokok dari beberapa kalimat, kalian langsung menggabungkan dari masing-masing gagasan pokok yang ada pada setiap paragraf hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau menjadi satu paragraf. Jadilah sebuah kesimpulan. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ciri-cirinya berarti yang pertama otomatis dong. Ciri yang pertama itu kalimat utama berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua disusun dari pernyataan umum, kemudian masuk atau disusul dengan pernyataan khusus atau penjelasan. Kemudian yang kedua masuk ke paragraf induktif. Itu paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan atau kalimat utamanya ada di belakang.
9 adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal atau akhir. Ciri-cirinya, yang pertama, pikiran utama terletak di awal dan akhir paragraf. Yang kedua, kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian yang mendukung pikiran utama. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, akhir paragraf diakhiri dengan penegasan dan selalu mendukung pikiran utama. Nah, pikiran utama itu nama lainnya ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan umum. Terima kasih. Mungkin itu beberapa hal yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini mengenai menyimpulkan teks eksposisi. Silakan jika kalian kurang memahami bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.